punya beberapa kali kan misalnya malam-malam nggak kebangun nih, dia malam-malam dini hari gitu kebangun, tiba-tiba dia kayak cenghar banget Pak. Cenghar tuh kayak semangat banget gitu bangun, padahal dia jam 2 gitu. Nah ternyata dia kayak merasa nggak sendiri di kamar itu, jadi rupanya ada yang melihat dia gitu. Baru sempat juga memainkan lagu gitu kan, lagu rohani, diputar mati, diputar lagi lagu rohani mati. Oke teman-teman, kita masih punya cerita lagi selanjutnya, cerita seram untuk teman-teman semua yang masih dibawakan oleh Philip. Oke, kita mulai ceritanya. Ya. Cerita kedua ini mungkin dari tempat tinggal teman saya ya. Dia kan di Jakarta bekerja di salah satu sekolah gitu ya, sekolah internasional. Jadi dia cerita tentang bahwa sebenarnya dia kan ngekos di sana Pak ya. Dia ngekos, dia cerita tentang pengalaman dia lah di kosan dia gitu. Nah dia ini kayak sebenarnya dia tuh kurang nyaman pertama-tama gitu di tempat tinggal di kos dia ini. Karena kurang nyaman tuh kenapa? Karena dia kayak misal tidur kadang-kadang malam-malam terbangun. Baru dia kan punya peliharaan juga tuh, ada anjing gitu kan. Dia melihara anjing di kamar dia. Nah si anjing ini kadang-kadang juga ya gimana gitulah, sempat ada memberikan perilaku gimana. Baru kemarin tuh sempat juga dia pas lagi ninggalin kamar itu kan, si kakaknya dia kan, dia punya kakak nih, kakaknya dia menjaga kosannya dia karena dia punya anjing kan. Jadi kakaknya ini menjaga kosannya dia karena si teman aku ini keluar kota gitulah. Nah teman aku ini akhirnya dihubungin sama kakaknya, kamu kenapa lama banget kemarin pulangnya, karena ngeri juga di sini gitu. Jadi saya kurang enak, kakaknya ini kurang enak ditinggal di kosannya. Ada yang aneh di kamarmu nih, gitu-gitulah. Jadi dari cerita seperti itu sih sebenarnya kan saya bertanya-tanya nih ke orangnya kan, emang ada apa sebenarnya gitu. Jadi tentang yang kamar kosnya itu sebenarnya ada apa? Ada Supaya kita bahas langsung di sini. Sosok itu sih sebenarnya, sosoknya sebenarnya kayak ada yang ganggu dia di sana. Kan dulu di kamar itu kamar paling belakang tuh, kamar paling belakang. Baru rupanya itu ada yang kayak ganggu kayak cewek gitu Pak. Cewek? Iya, baru dia akhirnya karena dia punya anjing itu juga, akhirnya baru dia pindah gitu ke kamar yang lebih depan, yang lebih besar gitu. Akhirnya sekarang nggak ganggu lagi. Tapi kemarin dulu sempat diganggu, kayak lagi dia juga beberapa kali punya masalah, bukan masalah sih, punya beberapa kali kan misalnya malam-malam nggak kebangun nih, dia malam-malam dini hari gitu kebangun, tiba-tiba dia kayak cenghar banget Pak. Cenghar tuh kayak semangat banget gitu bangun, padahal dia jam 2 gitu. Nah ternyata dia kayak merasa nggak sendiri di kamar itu, jadi rupanya ada yang melihat dia gitu. Baru sempat juga memainkan lagu gitu kan, lagu rohani, diputar mati, diputar lagi lagu rohani mati. Dia penasaran, HP-nya rusak nih. Baru ganti lagu biasa. Bisa lagu biasa, lagu dunia, lagu sekuler bisa. Jadi ini ya. Lagu rohani nggak bisa. Gitu. Jadi dari situ sih baru dia sempat melihat juga kalau nggak salah ya. Jadi dia pengen ceritain secara langsung sih gitu. Jadi ceritanya juga banyak sih. Maksudnya ada 2 cerita sih. 2 cerita, siap. Untuk lebih jelas dan lebih lanjutnya, daripada cerita tentang kamarnya si teman saya ini, cerita tentang kamar kosnya, saya akan langsung mengundang dia nanti untuk berbicara ke teman-teman langsung di layar channel ini, dan saya akan langsung ngobrol langsung ke sana ya. Jadi kita sudah nyiapin narasumbernya untuk ngobrol secara langsung ya. Nanti dengan setting yang berbeda dari tempat ini, langsung di sana di Jakarta. Langsung check it out. Nah. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Philip di Horbank TV. Di sini udah ada narasumber saya langsung bernama Bung Geri. Nah, Bung Geri akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman horornya ataupun pengalaman-pengalamannya yang sendiri merasakan bahwa dia mengalami sesuatu yang bukan berasal dari dunia yang ada sekarang,
tapi mungkin dari dunia yang lain begitu. Jadi silakan Bung Giri. Oke. Jadi ceritanya gue kan di kos ini baru sekitar 6 bulanan. Oke, 6 bulan ya. Betul. Nah, waktu pertama kali gue kesini sih semuanya aman, terkendali lah, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya gue punya temen yang dia itu punya indra keenam nih. Ya kan. Jadi waktu itu Keenam ya. Iya, punya indra keenam. Jadi waktu itu kita lagi ngumpul-ngumpul aja di kamar sini. Waktu itu gue belum di kamar sini nih, gue masih di kamar sebelah sana. Adalah beberapa kamar samping kamar ini. Terus di sana kita ngobrol segala macam. Dan si temen gue nih yang indigo ini, dia tuh pengen lihat dong, dia bilang gitu. Dia pengen lihat, dia screening semua tempat di sini. Sampai dia bilang, akhirnya dia bilang sama kita semua yang ngekos di sini, yang teman-temannya dia tapi ya, dia bilang kalau di sini ada yang nunggu tuh, dan yang nunggu itu baik katanya. Jadi waktu itu kita lagi bercerita mengenai kisah-kisah horor, misteri juga, tapi yang ada kisahnya sadis gitu. Jadi waktu kita duduk, kan karena ini ruangannya kecil nih, kalau nggak salah itu ada sekitar hampir 10 orang, dan dia itu duduknya di agak deket pintu nih. Nah deket pintu, terus pas kita lagi cerita-cerita, tiba-tiba dia langsung dia bilang kayak gitu, dan dia ngeliatnya ke arah pintu. Nah si orang indigo tadi itu berarti betul, si orang indigo ini. Dia langsung bilang ke kita, suruh kita diam, terus kita ngeliat dia, kenapa nih gitu. Terus kata dia, itu yang tadi jaga lewat, gitu. Dia bilang jangan bercerita horor yang sadis, karena ternyata menurut yang jaga di sini itu mengundang energi negatif untuk datang, dan dia itu nggak suka dengan hal kayak gitu. Itu terus habis itu akhirnya gue lalui biasa aja ya. Banyak hal-hal yang waktu itu sempat mimpi juga, tapi gue rasa kalau mimpi ketindihan gitu kan, itu kan kayak bias juga ya. Bias banget gitu. Apakah bener itu dari ada makhluk astral atau enggak, kita nggak tahu. Atau kalau pikir ya. Betul, tapi ada satu kisah yang membekas nih sama gue sampai sekarang di kosan ini gitu. Jadi akhirnya karena gue pengen pelihara anjing dulu, gue pindah ke kamar yang lebih luas. Lebih luas kamarnya. Letaknya itu dekat dapur. Gue tinggal di situ. Terus akhirnya gue sama cewek gue beli anjing. Jadi si cewek gue kan ini TikTok nih. Jadi biasa main di sini pulang. Jadi yang ngerawat anjing otomatis gue kan seling. Nah tiap malam anjing gue selalu gonggong di toilet. Bagusnya dari kosan ini adalah toiletnya itu bersih, maksudnya dirawat banget lah. Kosan ini sangat dirawat. Jadi kalau kayak tikus, gue belum pernah ngeliat sekalipun tikus ada masuk ke kamar gue, ataupun ada tikus yang jalan di tengah lorong atau apapun itu, karena saking diperhatikannya lah sama yang punya. Tiba-tiba nih anjing gue sering banget nih gonggong ke satu tempat. Itu juga gue kadang-kadang ngerasa kayak, wah anjir ini kenapa nih gitu. Kadang-kadang kan kita suka langsung pikiran negatif tuh langsung muncul tuh kan ya. Nah itu yang terjadi. Jadi gue ada takut. Sampai satu waktu gue cerita sama cewek gue, terus tiba-tiba entah gimana benda tuh jatuh dari kamar mandi, yang padahal tuh dia jauh posisinya. Jadi itu mulai ada keanehan dari si kamar tersebut gitu. Dan ya gue juga nggak tahu sih sebenarnya di kamar tersebut ada sesuatu, atau justru mungkin kamar tersebut adalah tempat dari si penjaga ini. Itu yang belum gue tahu. Tapi setelah gue pindah ke kamar itu mulai banyak keanehan. Terus satu kali kan gue Kristen ya. Jadi waktu itu gue dengar nyokap gue sakit. Nyokap gue itu tinggalnya di Surabaya. Ini cerita yang lain lagi ya. Tapi di posisinya di kamar yang sama. Nah waktu itu nyokap di Surabaya, dan nyokap telepon kondisinya jelek banget. Waktu itu sakit, tapi udah dibawa ke rumah sakit mana-mana aja, di ronsen nggak ada hasil apapun yang mengindikasikan bahwa dia itu sakit. Jadi kayak fine-fine aja gitu nyokap. Terus itu karena gue di Jakarta, jadi gue juga nggak tahu nih gue harus ngapain gitu kan. Kesana langsung belum ada duit. Jadi gue cuma bisa ya udah kalau gitu gue bantu lewat doa dan pujian.
itu tepat jam 12. Akhirnya gue berdoa di situ. Malam-malam gue berdoa, terus gue nyanyi-nyanyi. Nah, entah gimana, tapi suasananya pada malam itu gitu, ruangan itu mencekam banget. Jadi suasananya tuh beda lah. Oke. Gue udah pakai AC, dan AC di kosan ini kalau sendiri lu kan ngerasa dingin sebetulnya. Iya. Entah gimana tuh, jadi tuh dia ngerasa, gue ngerasa tuh kayak suasananya tuh panas. Ya. Di gue sendiri panas, gue ngerasa panas. Terus gue ngerasa tuh kayak udara itu lu kayak masuk ke dalam satu ruangan yang rapet. Terus kan oksigen kalau puter-puter terus itu kan lama-lama kan kita kayak ngerasa kecekik gitu ya. Iya. Karena kan nggak ada perputaran. Gue ngerasa kayak gitu, dan belum pernah gue rasain sebelumnya di kamar itu. Gue ngerasa kayak gitu, gue ngerasa ada tekanan dari kiri kanan depan belakang, atas bawah. Jadi kayak itu gue jadi kayak gitu. Apa jadi itu nanti? Jadi gue ngerasa kayak pada saat itu hawanya itu sangat-sangat mencekam, sangat-sangat meneror. Jadi kalau gue bayangin ya kayak lu lagi di kolam renang, kayak berasa airnya tuh kan tekanannya kan ngerasa ke lu ya, dan gue ngerasain kayak gitu tuh. Gue mulai keringetan, gue yang tadi nyanyi ngamen gitar begini, lama-lama tiba-tiba gue jong gini nih. Jadi entah karena tekanan itu jadi gue turun ke bawah dan gue pengen muntah. Gue pengen muntah. Pengen muntah ya? Betul, gue pengen muntah. Gue nggak tahu harus gimana. Setiap gue merem, gue membayangkan sosok yang aneh-aneh. Dan semakin gue kenceng berdoa, entah kenapa jadi semakin mencekam suasananya. Tapi memang sekitar ada 5 detik atau 10 detik gitu, ketika gue nyanyi gue agak pasrah itu sempet ada yang namanya posisi gue tuh, gue merasa disitu ada kelegaan tuh. Disitu gue agak keangkat sedikit, keangkatnya dalam artian si force yang tadi kayak neken gue itu mulai renggang tuh. Jadi gue disitu ada bisa ngambil nafas, bisa enak banget. Disitu ya berasa ringan lah beban gue. Ada di sekitar 5 atau 10 detik, tiba-tiba balik lagi. Waduh, itu kayak pengen muntah lagi, pengen apa. Gue bingung akhirnya gue selesaikan dengan cepat. Yang tadinya harus lama mungkin gue pikir, tapi karena situasi kayak gitu akhirnya gue percepat. Berdoa pun gue gak pakai tutup mata, karena setiap gue tutup mata gue tuh kayak ngerasa ada sesuatu di belakang gue gitu. Kayak sosok, gue nggak tahu sosoknya apa, tapi ya pokoknya ada aja gitu di belakang, kayak gue ngerasa sesuatu di belakang. Jadi gue nggak berani doa tutup, gue selalu gue buka, gue ucapin doa-doa gue dan selesai. Amin. Gue chat teman gue yang kira-kira tahu, dia juga suka, kayak dia suka doa malam juga. Kalau menurut temen gue, dia tuh ngasih tauin bahwa ini manifestasi dari si jahat. Kalau si jahat kita tahu bahwa itu roh jahat lah gitu. Tapi permasalahannya kita nggak tahu nih roh jahatnya apakah yang ada dalam diri gue di ruangan ini atau di tempat lain. Gitu. Bukan lucunya ya, tapi baru beberapa hari nyokap kesini, kita ngobrol, terus gue tanya lah sama nyokap, kondisi udah baik, karena dia udah oke lah, udah termasuk oke. Terus bilang ya udah baik kok, gini. Dan dia cerita juga bahwa dia pernah bersinggungan sama salah satu tuh tetangganya, gue rasa. Dan si tetangga ini tuh sempat mengeluarkan kata-kata ancaman bahwa kalau saya keluarkan ini nanti hancur gitu. Jadi dia sempat ada tanda ancaman. Nah kalau orang saya keluarkan gini kan, kalau nggak salah kata-katanya seperti itu. Tapi kalau maksud gue, ketika gue dengar cerita itu dari nyokap, berarti kan dia kayak punya sesuatu ya menurut gue. Nah nyokap cerita, tiba-tiba nyokap cerita nih kalau pada saat tidak jauh berselang, gue lupa antara sebelum gue doakan atau setelah gue doakan atau saat gue doakan, pokoknya dia tidur terus dia mimpi ngeliat si cewek ini yang nggak suka sama dia. Terus abis itu ada sosok leak, men. Ada sosok leak ya? Iya, ada sosok leak. Jadi kalau menurut nyokap gua,
Mungkin itu kiriman. Bisa dijelaskan mungkin leak itu gimana sih teman? Leak itu jadi tuh kalian tahu itu sosok yang bisa bukan sosok itu tuh adalah kepercayaan dari saudara-saudara kita di Bali. Leak itu tuh bentuknya tadi dulu. Itu kan barong ya, leak tuh kalau nggak salah tuh yang jadi panjang-panjang gitu deh. Jadi kayak serem gitu deh. Merinding gua. Jadi maksud gue kayak gitu deh poinnya ya. Ininya gue panjang gitu lah kayak kalau kalian nonton barong di Bali biasanya tuh sosok leak tuh ada. Sosok jahat lah gitu. Sekali. Jadi ternyata dari yang di kamar Bung Geri ternyata itu berhubungan dengan yang ada dialami oleh mamanya Bung Geri langsung ya. Ya sekarang diduga ya, diduga sih gitu. Karena waktu lagi berdoa tiba-tiba langsung ya mamanya Bung Geri merasakan hal yang sama narinya di situ. Iya betul. Oke. Dan teman-teman nanti akan kembali lagi kepada Timothy dan Philip yang di Bandung, tapi sebelumnya tuh kita di sini juga apabila teman-teman dari video ini ada yang mau komentar dari 1 sampai 5, 1 itu menandakan cerita yang menarik, cerita 1 itu maksudnya menandakan cerita yang tidak menarik, yang 5 itu menandakan bahwa cerita yang menarik. Jadi silakan nanti di komen di bawah ya teman-teman. Dan Bung Geri ini nanti akan cerita lagi tentang pengalaman hidupnya dari yang di waktu kecil dia tuh pernah pertama kali melihat dan keluarganya juga bisa melihat ya ternyata. Iya. Nanti akan ada cerita berikutnya. Jadi teman-teman tetap di sini dan sampai ketemu di cerita berikutnya.